Iya, baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat malam. Jam sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Itu artinya kita akan memulai bincang uh, kita punya malam doa jelang Pentakosta, di mana ini merupakan edisi yang pertama gitu ya Bapak Ibu saudara-saudari. Kita akan memulai pada malam hari ini perjalanan malam doa kita, di mana untuk edisi yang pertama ini tema kita adalah Petrus, aku tidak layak, dan bacaan firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Lukas 5 ayatnya yang pertama hingga ke-11. Sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 353 yang berjudul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil, menjadi pujian pembuka kita pada kesempatan malam hari ini.
Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama berdoa. Mungkin pada kesempatan edisi ini saya mau minta tolong Pak Yunus Adisinya untuk doa buka. Tadi saya lihat ada namanya. Bisa dibantu Pak Yunus? Baik Pak. Silakan Pak. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, kami ucap syukur atas perkenan-Mu. Di tengah kesibukan kami masih boleh untuk bersama-sama akan menghadiri acara ini Tuhan. Di malam ini kami boleh mengikuti setiap kegiatan ini. Sertai kami Tuhan dalam malam doa ini, sehingga kami boleh mendapatkan hikmat dan berkat daripada-Mu saja. Kami serahkan jalannya malam doa ini dalam kasih penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yunus. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bacaan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada kesempatan malam hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11, saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita bicara tentang kelayakan, maka ada momen-momen dalam hidup di mana kita merasa tidak pantas berada di suatu tempat. Kita datang, kita duduk, kita ikut. Tapi dalam hati kita ada jarak yang tidak terlihat. Kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita tahu pikiran-pikiran yang tidak pernah kita ucapkan. Keputusan-keputusan yang membuat diri kita menyesal. Dan sisi-sisi hidup yang kita sembunyikan dari orang lain. Tanpa sadar Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan itu kita bawa juga ketika kita datang kepada Tuhan. Betul kita berdoa, betul kita melipat tangan dan menutup mata, tapi hati kita ragu. Kita betul menyembah dan memuji Tuhan. Namun di tengah pujian atau bahkan penyembahan yang kita haturkan, ada suara kecil yang berbisik. Apa kamu yakin Tuhan mau mendengar? Apa kamu yakin Tuhan menjawab doa? Kita betul hadir, tetapi kita tidak pernah
benar-benar merasa layak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengalaman itu tidak asing buat Petrus. Kalau kita mengenal Petrus, Bapak Ibu Saudari, dia adalah seorang nelayan yang bekerja keras. Orang yang boleh dibilang semangatnya tinggi. Semalam-malaman ia bekerja keras. Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ketika orang yang sudah kerja capek-capek gitu ya, kerja dengan usaha maksimal, nggak mendapat apa-apa, maka yang muncul adalah rasa lelah, rasa kecewa, atau bahkan sebuah hal yang kita kenal dengan kata frustrasi. Ia akhirnya mengekspresikan itu dengan membereskan jalannya. Ketika Yesus datang, dan pada saat itu Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat dalam bacaan kita, Yesus memintanya kembali ke danau. Buat seorang nelayan yang sudah semalaman nggak mendapat apa-apa, Bapak Ibu Saudari, tentu itu adalah permintaan yang tidak masuk akal. Menebar jala bukan di subuh, bukan di dini hari, tapi justru di pagi menjelang siang, setelah semalaman gagal. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, karena Petrus sudah mendengar pengajaran Yesus dan melihatnya sebagai seorang guru, akhirnya Petrus tetap melakukannya. Ketika Petrus melakukan, Bapak Ibu Saudari, di sanalah terjadi suatu hal yang luar biasa. Jala mereka penuh dengan ikan, bahkan dikatakan hampir terkoyak. Nggak sanggup jalannya. Kalau kita punya pancingan, Bapak Ibu, mungkin pancingan kita itu hampir patah karena dapat ikan yang melebihi batas maksimal yang bisa ditarik. Perahu mereka, Bapak Ibu Saudari, tidak hanya jalannya mereka yang hampir koyak, tapi juga perahu yang mereka gunakan itu hampir tenggelam. Perahunya hampir tenggelam. Karena apa? Overload. Hasil tangkapannya terlalu berat. Dan ini Bapak Ibu Saudari menjadi momen di mana itu adalah momen kelimpahan sebagai suatu hal yang harusnya dirayakan. Namun Bapak Ibu Saudari, kalau kita melihat reaksi Petrus, justru kita melihat hal yang bertolak belakang. Petrus tidak bersorak-sorai. Petrus tidak melakukan selebrasi yang berlebihan. Namun justru Petrus bahkan tidak memeluk Yesus dengan sukacita, ya, seperti seorang pemain bola yang merayakan gol. Tapi apa? Kita bisa melihat di sana Petrus justru tersungkur, ya, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berkata, "Pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Di tengah berkat yang nyata, Petrus melihat sesuatu yang lebih dalam, yakni dirinya sendiri yang tidak layak. Petrus melihat bahwa dirinya adalah orang berdosa. Ada jurang kekudusan yang terbentang antara Yesus dan Petrus. Semakin terang ia melihat siapa Yesus, semakin jelas ia melihat siapa dirinya. Dan ada satu kesimpulan yang muncul, Bapak Ibu Saudari, dari respon Petrus, yaitu apa? Petrus mengakui bahwa dirinya tidak layak berada dekat dengan Yesus. Petrus tidak meminta pengampunan. Petrus tidak meminta tolong untuk berubah. Tapi justru Petrus meminta Yesus untuk meninggalkan dirinya. Petrus memilih untuk menjauh. Karena Petrus merasa solusi terbaik adalah menciptakan jarak antara dia yang berdosa dengan Yesus yang begitu suci. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita coba refleksi dan kita kaitkan dengan kehidupan, maka bukankah ini juga kadang terjadi dalam keseharian kita? Ketika kita menyadari seberapa berdosanya kita, menyadari kesalahan kita, justru kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak selalu berlari. Kita justru menjauh, mengurangi doa, mengurangi saat teduh, bahkan tidak mau beribadah ke gereja. Kita berpikir dalam satu mindset, yaitu apa? Kalau aku sudah lebih baik, kalau hati sudah tertata, kalau sudah berubah, dan kalau, nah ini yang paling lagi ngetren, kalau sudah siap, quote and quote siap, maka aku akan kembali. Kita terkadang memosisikan diri seperti Petrus, yang memilih untuk menjaga jarak dengan Yesus. Ketika kita merasa diri kita berdosa, kita justru tidak datang kepada Tuhan, melainkan kita menjauhi Tuhan. Atau bahkan kadang menggunakan keberdosaan kita sebagai alasan untuk menjauhi Tuhan dan mencari kenyamanan diri sendiri.
Nah, Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian, kalau kita lihat respon Yesus, justru ini berbeda dari apa yang Petrus bayangkan. Yesus tidak pergi, dia tidak mundur selangkah pun. Yesus bahkan tidak membenarkan apa yang Petrus katakan. Sebaliknya, Yesus menguatkan. Yesus hendak mengatakan kepada Petrus, jangan takut. Hal yang sederhana, di ayat 10 dikatakan, jangan takut. Bukan, Yesus tidak mengatakan kamu harus memperbaiki diri dulu. Yesus tidak mengatakan kamu harus mengubah diri dulu. Tidak. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan apa? Jangan. Dan Yesus melanjutkan penguatan itu dengan mengatakan apa? Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sebuah hal di mana Yesus tidak hanya sekedar menerima Petrus dalam kekurangan dan keberdosaannya, tetapi juga ia mempercayakan suatu yang besar. Yesus tidak menunggu Petrus menjadi sosok yang sempurna, karena manusia tidak akan pernah menjadi sempurna. Yesus memanggil Petrus di tengah kesadaran akan ketidaklayakannya. Seolah-olah Yesus berkata, saya tahu kamu siapa. Saya tahu apapun tentang kamu. Dan di dalam kekurangannya itu, Yesus tetap memilih Petrus. Dan disinilah Injil bisa menjadi sangat nyata, Bapak Ibu Saudari. Melalui bagian ini kita diingatkan, kita tidak dipanggil karena kita layak. No. Setiap kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari, dimungkinkan untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita layak. Melainkan kita dipanggil karena kasih Tuhan itu lebih besar daripada ketidaklayakan kita. Ada lagu yang mengatakan kasih Yesus lebih besar dari semua. Kita tidak mendekat kepada Tuhan karena kita sudah bersih. Kita mendekat kepada Tuhan justru supaya Tuhan membersihkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin hari ini kita mungkin ada mungkin di antara kita yang merasa seperti Petrus. Ada yang malu, ada yang merasa bersalah, ada yang merasa tidak cukup baik, atau bahkan mungkin ada yang sudah merasa nyaman dengan keberdosaan. Karena bagian hidup yang membuat kita ingin berkata, Tuhan mungkin lebih saya menjauh daripada Engkau. Karena saya orang berdosa. Atau bahkan ya sudahlah, saya sudah nyaman berkubang dalam dosa. Tapi melalui firman ini, kita mendengar kembali suara Yesus yang sama. Jangan takut. Tuhan tidak datang untuk menjauh dari kita. Tapi ia datang untuk mendekatkan diri pada kita. Ia tidak menunggu kita layak. Tetapi ia memanggil kita di dalam ketidaklayakan setiap kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita layak, tetapi apakah kita mau tetap tinggal mendekat kepadanya. Bapak Ibu Saudari, ketika kita memasuki saat teduh, marilah kita merenungkan beberapa pertanyaan ini. Apakah selama ini saya diam-diam menjaga jarak dari Tuhan karena merasa tidak layak? Bagian mana dari hidup saya yang membuat saya ingin menjauh darinya, padahal Tuhan justru memanggil kita untuk mendekat. Marilah kita merenungkannya di dalam saat hening yang akan kita jalani bersama. Saat hening kita selesai, Bapak Ibu Saudari, dan biarlah pertanyaan itu boleh, pertanyaan-pertanyaan yang tadi diungkapkan boleh menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun kita untuk terus merenungkan firman Tuhan yang menolong kita untuk melihat bahwa kita layak bukan karena diri kita, melainkan kita layak karena kasih Tuhan melebihi semua. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri renungan kita dalam doa. Pada malam hari ini kita akan berdoa agar setiap kita boleh memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan apa adanya, tidak menyembunyikan diri kita karena rasa tidak layak,
tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menerima, manggil, bahkan memakai setiap orang dalam kasih-Nya. Yang akan kita naikkan Bapak Ibu, barangkali apakah ada pokok-pokok tambahan yang hendak Bapak Ibu sampaikan pada kesempatan ini untuk kita doakan bersama? Dipersilakan. Adakah? Bisa lewat ketikan di kolom chat maupun juga mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Ada tambahan? Baik Bapak Ibu Saudari, kalau tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan melalui firman-Mu di malam hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau menghampiri kami, Engkau mendatangi kami bukan karena kelayakan kami. Seperti Petrus yang tidak layak, demikianlah situasi kami juga ya Tuhan. Setiap umat-Mu yang tidak layak untuk menerima karya-Mu. Namun karena kasih-Mu yang jauh lebih besar, Engkau melayakkan dan memampukan kami untuk menerimanya. Biarlah melalui firman yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini, Engkau yang boleh menolong kami untuk berani di tengah ketidaklayakan kami, untuk tidak menjaga jarak dengan Engkau, untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk tidak menyembunyikan diri dari-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu menerima, memanggil, bahkan memakai setiap kami untuk melakukan karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami, karena tanpa kuasa-Mu kami tidak mampu melakukannya. Kami juga pada saat ini teringat ya Tuhan, akan rekan-rekan kami, sanak saudara kami, mungkin juga sesama bagian dalam persekutuan anggota jemaat maupun simpatisan di GKI Cicurug ini. Mereka yang mungkin merasa yang menjauhkan diri dari persekutuan kami, entah karena merasa tidak layak atau mungkin sudah terlalu nyaman dengan ketidaklayakan mereka. Kiranya Engkau yang boleh mengetuk hati setiap mereka. Engkau yang boleh mengobarkan semangat untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan kami, untuk kembali menjadi umat yang beribadah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh hadir dalam hidup mereka, Engkau yang boleh melawat setiap mereka, dan biarlah kami juga boleh menyapa, baik dalam sapaan, melalui komunikasi, maupun dalam doa-doa yang kami panjatkan. Biarlah Engkau juga yang menyertai kehidupan kami sebagai persekutuan-Mu di GKI Cicurug ini, untuk boleh terus bertumbuh menjadi persekutuan umat Tuhan yang sehat, yang kuat, serta senantiasa dalam menghadapi segenap tantangan zaman. Kami juga pada saat ini ya Tuhan, mengingat rekan-rekan kami yang mungkin dalam kondisi sakit, mereka yang pada saat ini tidak kami sebutkan nama-namanya, namun setiap mereka kami ingat dalam doa, dalam hati, dalam pikiran kami. Kiranya Tuhan yang boleh melawat, Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh memulihkan, bahkan Tuhan yang boleh mencukupkan kebutuhan mereka bersama dengan sanak saudara yang mendampingi. Keluarga yang hadir kiranya Tuhan juga yang berikan ketenangan. Dan biarlah mereka semua boleh berada dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami pun teringat juga dengan setiap rekan-rekan kami, anak yang dalam pergumulan terkait studi lanjut, kemana mereka akan melanjutkan pendidikan. Kami juga mengingat mereka yang akan memasuki masa-masa ujian. Kami secara khusus juga mengingat para peserta kelas katekisasi yang kemarin sudah menjalankan retretnya, dan juga sanak saudara rekan-rekan kami yang mungkin dalam pergumulan pribadi lainnya terkait kehidupan rumah tangga,
terkait kehidupan pekerjaan maupun juga pergumulan pribadi yang lain. Kiranya Tuhan yang menyapa, Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang menguatkan. Bahkan Tuhan yang terus memelihara perjalanan hidup setiap mereka satu persatu. Kiranya Tuhan yang juga terus mendewasakan iman mereka. Dan Tuhan yang terus menggerakkan hati mereka agar mau terus mendekatkan diri dan berpaut kepadamu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami, mengangkat diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata atas bukti kasih-Mu yang Engkau curahkan dan yang melayakkan kami untuk berjalan bersama-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri malam doa kita dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 27, yaitu meski tak layak diriku, akan menjadi pujian penutup kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Gerombang angin berlalu, gentar di kancah Gemalu, ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Sebagaimana adaku celakaku pada keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, malam doa kita sudah selesai. Untuk edisi besok, Bapak Ibu saudari, kita akan kembali melanjutkan perjalanan malam doa kita, di mana untuk besok, Bapak Ibu saudari, temanya adalah Matius, aku punya masa lalu, tetap dimulai pada setiap pukul 19.00 atau jam 7 malam, Bapak Ibu saudari, secara online di Google Meet. Besok temanya adalah Matius, aku punya masa lalu. Bacaan diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32, di mana renungan kita akan dipandu oleh Penatua Omri Hutapea. Dalam kesempatan ini Bapak, juga, ya Pak Yunus. Bapak, saya Pak besok. Oh, Pak Yunus ya, tuker ya? Ya Pak Omri minta tuker lagi. Iya Pak, maaf Pak, minta tukar kemarin Pak, ada kegiatan besok. Oke. Siap, Omri. Berarti besok akan dipimpin oleh Penatua Yunus Adisihnya ya.
dengan tema Matius, aku punya masa lalu. Bacaan diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kami semua, rekan-rekan majelis jemaat berharap Bapak Ibu Saudari bisa kembali mengikuti kegiatan ini, menjadi perjalanan doa kita di dalam memahami yang namanya para murid Yesus dan juga insekuritas, sebagaimana ini menjadi tema utama kita. Juga Bapak Ibu Saudari mengingatkan terkait dengan kebaktian Pentakosta, selain daripada persembahan syukur tahunan yang dipersembahkan dalam amplop, gitu ya, majelis jemaat juga membuka kesempatan Bapak Ibu Saudari untuk memberikan persembahan dalam bentuk naturalia, yaitu persembahan yang merupakan hasil bumi dan juga makanan, begitu ya Bapak Ibu Saudari. Terkait persembahan tersebut, Bapak Ibu bisa bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi memberikan persembahan tersebut, Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan penatua pendamping wilayah masing-masing yang tertera yang tertera dalam daftar ini, dapat menghubungi Bapak Ibu Saudari yang ada di sini, dan juga mohon agar bisa menginfokan secepatnya, karena kami akan mengatur apakah persembahan tersebut akan diambil, gitu ya, dijemput dalam tanda kutip, atau diantar ke gereja. Terkait juga kita akan menyusun dia punya dekorasinya karena berkaitan dengan dekorasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudari pada kesempatan ini. Jangan lupa besok kita akan ketemu jam 7 malam. Barangkali ada pengumuman tambahan dari Bapak Ibu yang lain, dari komisi-komisi yang lain seperti komisi dewasa, lansia, anak, remaja, pemuda, maupun badan pelayanan jemaat yang lain. Apakah ada pengumuman? Oke, sepertinya tidak ada. Baik, kalau tidak ada tambahan lagi, kiranya apa yang kita lakukan dan renungkan bersama malam hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu di edisi berikutnya, yakni besok jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam.